Batu bara itu penyumbang emisi karbon tunggal terbesar dalam krisis iklim global ini. Jadi 48% kalau nggak salah yang saya ingat itu. Penyumbangnya batu bara, yang lainnya itu nanti bagi-bagi ya. Nah itu kan mestinya NU menarik rem darurat gitu, bukan malah nambah-nambahin perkara gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di NFS, NGO Forum and Society. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu. Bukan kedatangan, sebenarnya kita yang datang nih ke rumah Gus Roy. Siap. Assalamualaikum udah. Gus. Waalaikumsalam, udah. Sehat Gus? Sehat udah. Ini tempat ini apa nih Gus? Pesantren ini udah. Ini asrama santri, tempat tinggalnya santri dan belajar juga di sini. Oke. Selama ini orang kan mungkin ya orang yang tidak mengenal Gus Roy, taunya cuma Gus Roy. Nama lengkapnya apa Gus? Saya tuh lahir, nama saya itu Rashid Murtado, cuman biasa dipanggil Roy Murtado. Saya lahir di Jombang, aslinya udah dari keluarga santri. Ayah saya seorang kiai kampung di desa, tapi punya pandangan modernis ayah saya itu. Terus ya saya dididik dengan cara ayah saya kira-kira begitu, yang cukup terbuka ya dengan isu-isu dan hal-hal baru. Oke, ini kan yang bikin menarik ini adalah Gus Roy dari kampung kemudian datang ke kota, bikin pondok di kampung. Ya, ini di pinggiran kampung ini. Pinggiran kampung ya. Tapi dekat istana ini udah, Oh, iya. dekat kekuasaan ini. Ini saya pertama kali datang ke sini langsung langsung klik gitu. Ini kan nama pondoknya Pondok Ekologi gitu. Pesantren Ekologi. Iya, apa itu gagasan di belakang nama itu? Ini dulu kami bangun, saya dengan istri, terutama kami berdua, tapi didukung oleh banyak tokoh yang lain, Prof. Haryadi, ada Mas Nur Fauzi Rahman. Ini orang-orang yang punya background yang hampir sama dengan saya sama istri juga. Saya sendiri banyak dipengaruhi oleh dua nama tadi itu ya, terhadap isu-isu lingkungan dan agraria. Nah, pesantren ini kami dirikan sebagai wadah bagi terutama keluarga kelas pekerja untuk bisa belajar keagamaan secara baik, sekaligus punya awasan terhadap lingkungan yang memadai. Karena kan situasi sekarang kan krisis iklim udah. Berarti kan kalau kita lihat kondisi hari ini udah fardu ain jatuhnya itu Gus ya? Ya wajib lah, wajibul wajib ini harus ngerti ekologi. Atau ekologi itu kan hubungan baik antara manusia dan alam. Itu dari kata oikos dan logos sebenarnya. Artinya pengetahuan tentang rumah tangga. Tapi rumah tangga ini enggak rumah tangga seperti kita bangun rumah tangga ya, tapi hubungan yang organis, hubungan baik antara manusia dengan alam atau jagat raya secara keseluruhan. Tahun berapa ini pondok pesantren ini dibangun? Kalau pesantren ini kami mulai sebenarnya tahun 2017 itu sudah mulai ya, tapi bentuknya bukan santri jauh-jauh kayak sekarang. Kebanyakan santri itu dari tetangga-tangga ikut mengaji, terus jadi saya bikin kajian. warga sekitar lah ya? Ya warga Akamsi sekitar, ya? ya Akamsi, putra daerah. Tapi sekarang udah ada dari jauh-jauh? Sekarang kebanyakan malah dari jauh-jauh. Ada berapa anak? Sekarang 22 anak, nggak banyak. Memang kami batasi udah. Oke, biar lebih fokus ya? Lebih fokus, hubungan kemanusiaannya biar ini ya, biar terbangun ya. Hubungan, tadi itu hubungan organis ya, hubungan erat antara saya dengan anak didik itu biar lebih dekat aja. Ini kalau orang mendengar nama Gus Roy ini, Roy Murtado ini kan enggak cuman bicara tentang pondok pesantren sebenarnya. Di belakang itu kan juga orang mengenal aktivis hijau gitu kira. Ya. Itu ceritanya gimana tuh dari santri kemudian jadi aktivis hijau, gimana tuh Gus? Ya background saya pesantren, punya pengalaman belajar di pesantren. Namun pelan-pelan dalam perjalanan hidup saya mulai mengerti tentang pentingnya isu agraria dan lingkungan. Awalnya saya sih nggak ngerti juga, sama aja seperti yang lain ya. Persisnya seingat saya tahun 2008 udah. Saya tuh mulai ngerti apa itu keadaan iklim, apa itu agrarian reform. Terus pelan-pelan saya belajar lah dari dua isu tadi itu. Sampai saya dengan kawan-kawan terlibat dalam satu organisasi. Seingat saya tahun 2013 itu namanya FNKSDA, Front Nahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Yang fokusnya memang mendorong
reforma agraria dari bawah gitu waktu itu. Jadi perjuangan reforma agraria yang nggak bisa dipisahkan dengan lingkungan. Iya. Terus berlanjut sampai sekarang, gitu kira-kira. Nah, terus perjalanan panjang seperti yang dialami hari ini, ujungnya nanti kemana kira-kira? Wah, ini berat ini ujungnya sampai kemana Iya, nih? artinya kehidupan kita ini kan sebenarnya udah ada yang ngatur ya. Iya, Tapi iya. kita kan nggak tahu ujungnya di mana. Iya, saya sih bayangkan kalau satu aktivitas saya di organisasi masyarakat sipil, terutama sekarang dengan kawan-kawan ada di Partai Hijau Indonesia, terus di pesantren, saya sih membayangkan dengan wadah pesantren ini kelak lahirlah para intelektual aktivis, para scholar yang punya wawasan keagamaan, keislaman yang kuat, sekaligus punya perspektif hijau yang benar ya. Saya mengatakan yang benar, ada hijau yang nggak benar, misalnya ekologi pasar gitu ya. Iya. Green capitalism saya menganggap nggak benar itu hijaunya, hijau yang tipu-tipu lah kira-kira bahasa orang gaul sekarang. Nah, terus ini Gus, dalam banyak pandangan orang kan, kalau kita ingin merubah sesuatu, masuklah ke dalam sistem gitu. Nah, ini kan Gus Roy ini kan ikut partai nih. Nah, posisinya di partai apa, Gus? Saya sekarang anggota Presidium Nasional, kayak semacam satu sistem kolektif kolegial untuk kepemimpinan nasionalnya ada di situ. Visi partai apa yang membuat Gus Roy mau bergabung dengan partai ini? Satu, secara objektif ya, saya kira udah ya. Nanti yang lainnya nggak setuju boleh, tapi saya menganggap ini objektif ya. Kita ini kan berjuang cukup lama ya, bahkan sangat lama untuk mengalahkan otoritarianisme. Tapi bahkan setelah otoritarianisme juga nggak ada alternatif apapun. Yang bangkit pasca reformasi justru adalah orang-orang yang dulu bagian dari otoritarianisme itu. Karena itu Orde Baru itu sebenarnya nggak hilang ya. Sebagai sebuah rezim Soeharto sudah nggak ada. Tapi sebagai sebuah sistem cara berpikir, praktek berpolitik masih berlanjut, direproduksi terus. Kekerasannya direproduksi, korupsi direproduksi, intimidasinya direproduksi. Mungkin dengan skala yang nggak berbeda. Tapi intinya kan sama gitu. Wujud Soeharto yang nggak ada, tapi prakteknya itu masih ada. Nah, partai alternatif saya pikir penting ya. Alternatif itu artinya salah satu cita-cita PHI misalnya itu kan memuliakan partai politik gitu. Semua orang kan sekarang takut ya berpartai, terus kemudian juga muaklah dengan partai gitu. Padahal kita nggak bisa teriak di pinggir terus, kita butuh apa yang saya sebut sebagai intervensi struktural. Ada undang-undang, ada PP, itu kan nggak ujuk-ujuk tiba gitu. Tapi ada situasi, ada prakondisi yang dilahirkan oleh entitas politik tertentu dalam situasi politik tertentu. Karena hukum nggak lahir dari ruang hampa, makanya kita harus intervensi. Gitu udah. Gimana mau intervensi kan PHI belum masuk secara resmi ya menjadi partai parlemen gitu. Betul, itu tugas kita udah. Tugas kita, tugas sudah juga saya pikir, dan tugas banyak kawan ya yang percaya bahwa kita butuh perubahan yang mendasar. Ini juga tidak menafikan bahwa gerakan ekstra parlementer, protes-protes, diskusi-diskusi, semua bentuk penolakan terhadap otoritarianisme, illiberal demokrasi, kebebasan yang semakin dihambat, itu saya pikir juga bagian dari perjuangan, apapun lah itu ya. Tapi partai juga nggak bisa dinafikan. Dan ini menunjukkan bahwa kesulitan kita untuk terlibat atau masuk dalam gelanggang politik elektoral itu kan juga menunjukkan kebusukan sistem politik hari ini. Dan itu mestinya menjadi kegelisahan kita. Kenapa kita nggak mengajukan judicial review terhadap sistem politik kita? Oke, sudah pernah gitu ya. Berarti butuh tekanan politik yang lebih besar. Apa tantangan terbesar PHI sampai hari ini belum juga daftar ke Komam itu? Tantangan terbesar saya pikir justru di dua hal ya kalau dibaca secara dialektis. Satu, kemampuan kami di internal sangat terbatas itu, baik kemampuan pengetahuan bagus-bagus ya. Kan kalau dari sisi masa kelahiran sampai hari ini kan udah lumayan lama dibandingkan partai-partai yang baru lahir kemarin itu. Iya betul, karena kan kami lahirnya organis ya, betul-betul dari bawah. Dulu dilahirkan oleh para aktivis hijau, terutama di lingkaran Walhi, tapi juga nggak hanya Walhi, ada banyak kelompok yang terlibat di sana tahun 2012. Ada backgroundnya lembaga, ada individu yang bergabung. Betul, juga bagian dari kelompok kelas pekerja juga banyak gitu. Tahun 2012 itu udah dideklarasikan, saya bergabung tahun 2014. Itu jeda vakum lama sekali partai ini. Terus baru tahun 2020-an lah ada
niat baik, saya pikir. Bukan berarti sebelumnya nggak ada niat baik ya, tapi ada keinginan yang sangat kuat untuk menghidupkan mesin partai ini dan sekarang mulai berjalan. Nah sekarang kalau dibaca rasa dialektis, satu, memang peraturannya memang sulit ya. Artinya apa? Mensyaratkan kita cukup punya modal yang sangat besar gitu. Nah itu yang menjadi tantangan kami. Tapi kalau kapasitas pengetahuan, pengalaman dalam gerakan, bagus-bagus. Ya artinya kalau kita boleh sebut nama ya, kan tantangan itu juga dialami oleh Partai Prima, partai-partai yang kemarin ikut di lintasan pemilu, kan semuanya mengalami kesulitan yang sama. Nah ini kendala aktivisme ini kadang-kadang kan mungkin karena terlalu ideal mungkin ya. Mungkin ya, tapi gini, Prima sama Partai Buruh kan tidak mulai dari nol seperti kami. Prima itu kan mengambil Partai Demokrasi Indonesianya Suryadi. Iya. Jadi dia mengambil partai yang sudah legal dan mungkin jejaring dari jaringan mereka sudah kuat. Terus yang kedua Partai Buruh juga begitu kan, mengambil partai yang sudah ada, warisan dari Muchtar Pakpahan. Ya, Partai Buruh yang lama ya. Ya, Partai Buruh yang lama. Kami kan dari nol, terus kemudian di dalam gerakan lingkungan yang basisnya sebagian besar NGO, itu ada tendensi mereka untuk tidak berpartai satu. Itu lahir juga dari situasi objektif ya, karena NGO dalam tata kelola neoliberal sebenarnya itu juga bagian dari ini ya, skema neoliberalisme tadi itu, entah disadari apa enggak oleh kawan-kawan. Dan sudah terlalu lama kawan-kawan kita ini besar dari gerakan moral bukan gerakan politik. Jadi ya saya sih nggak merasa ya terlambat ya, tapi saya nggak merasa kecewa juga, nggak ada masalah. Ini proses yang harus kami lalui ya, kami alami gitu. Jadi Partai Hijau ini kan paling tidak kalau saya amati ya 3 tahun terakhir ini mulai muncul nih. Persis. Tapi nggak mau masuk gelanggang gitu. Bukan nggak mau, belum. Oh, belum. Mudah-mudahan. Nunggu sampai kapan itu, Gus? Nggak nunggu sampai kapan ya. Kami sedang menyiapkan dan berharap 2029 betul-betul sudah bisa siap ya. Sebagai salah satu partai yang terlibat dalam elektoral. Iya. Ini kita doakan ya. Amin. Kita tunggu 2029 teman-teman. Gus, ini bagi saya sebuah harapan ya, ada partai alternatif ya yang berisi orang-orang yang memang secara khusus ya mendedikasikan dirinya untuk lingkungan yang bersih ya dalam segala aspek, termasuk politik yang bersih, termasuk di dalamnya bagaimana bernegara secara bersih gitu. Tagline-nya apa, Gus? PHI? Bersih, adil, lestari. Nah, bersih, adil, lestari. Ini ideal banget kan. Nah, kemudian seorang Roy Murtado nih dalam pandangan itu melihat kepemimpinan hari ini seperti apa? Kepemimpinan politik nasional ya? Ya. Kepemimpinan politik nasional hari ini ya oligarki ya. Oligark ya. Artinya orang yang berangkat dari situasi politik yang menguntungkan di antara mereka sendiri dan mereka berjaring di antara mereka, bagi-bagi kuenya di antara mereka. Iya. Nggak ada kepemimpinan yang kuat dalam arti punya visi besar ya. Tapi para pemuja Jokowi bisa jadi Jokowi juga punya visi besar, bahkan dianggap sebagai orang kampung yang punya visi besar 2045 Indonesia emas gitu. Padahal kalau dari lihat situasi objektif artinya secara keseluruhan ya, krisis iklim, terus pasca guncangan COVID, terus kemudian ini ada ancaman perang global. Cita-cita pertumbuhan semacam itu ya, yang kemarin juga presiden penerusnya misalnya Prabowo ngomong janji 3 tahun bisa mendorong pertumbuhan 8%. Menurut saya itu naif ya. Nah, 6% aja nggak? Iya, itu terlalu muluk-muluk dan saya pikir cita-cita pembangunan itu artinya otomatis itu pertumbuhan mesti dikoreksi ya. Mestinya kalau menurut kami ya move away from GDP growth. Jadi hitungannya nggak mesti tumbuh. Bukan berarti kita nggak butuh sejahtera, tapi sejahteranya ukurannya siapa? Kalau ukuran negara Amerika, rata-rata tingkat konsumsi penduduk Amerika ya satu bumi nggak cukup, udah rusak kita ini. Dan kita ini sudah hidup di tepi jurang. Kalau bahasa ada buku bagus itu yang nulis itu Slavoj Zizek ya. Judul buku ini buku cukup lama sebenarnya. Judulnya itu Living in the End Times. Hidup di akhir zaman. Nah, saya merasa sebagai santri kayaknya sekarang ini kita betul-betul hidup di akhir zaman. Terus ini Gus, yang menarik nih, ini
anyar banget nih. Ormas keagamaan diberi izin dan konsesi tambang oleh pemerintah. Gimana? Wah, saya udah Gus Roy? banyak ditanyain orang soalnya. Iya, ini saya nambahin pertanyaan ini. Iya. Satu, saya khawatir PBNU akan tersandra. Saya ngomong sebagai muhibbinnya Nahdlatul Ulama. Saya khawatir NU akan tersandra oleh kepentingan oligarki di sektor ekstraktif. Yang kedua, PBNU dan NU secara keseluruhan tidak pernah dididik secara profesional dan punya pengalaman, kapabilitas untuk mengelola tambang. Ya. Yang ketiga, kalau pakai pihak ketiga, seperti diomongin para pejabat negara itu, saya khawatir PBNU akan menjadi maklar konsesi udah. Yang keempat, nanti itu konflik kepentingannya besar sekali, terutama korupsi di sektor tambang, itu bahaya sekali. Yang kelima, PBNU akan menghadapi konflik horizontal dengan masyarakat adat, dengan para petani, dengan masyarakat secara umum yang dirugikan oleh pertambangan, terutama di sektor batu bara. Yang keberapa ini? Yang keenam misalnya, kalau mau kita tambahin banyak banget ini bahayanya. Apa biar didengar sama Nadi ini. Yang keenam misalnya, kita tahu batu bara itu penyumbang emisi karbon tunggal terbesar dalam krisis iklim global ini. Jadi 48% kalau nggak salah yang saya ingat itu. Penyumbangnya batu bara, yang lainnya itu nanti bagi-bagi ya. Nah itu kan mestinya NU menarik rem darurat gitu. Bukan malah nambah-nambahin perkara gitu loh. Sementara pemerintah mempromosikan transisi energi gitu. Nah itu. Ini masih ngomongin betul. Energi fosil juga yang mau Betul. ditambah. Nah mestinya kan kalau ngomong transisi energi harusnya di stop penggunaan batu bara dan jangan melibatkan ormas gitu. Yang ketujuh, NU akan menjadi salah satu aktor perusak lingkungan dan akan dicatat oleh sejarah sebagai perusak lingkungan. Yang kedelapan, NU akan membatalkan seluruh komitmen moralnya sebagai satu penjaga cita-cita Islam rahmatan alamin yang diterjemahkan oleh NU itu sendiri. Yang kedua ini ya, sebagai merawat jagat. Ini kan beban yang sangat berat tuh, generatif kalau istilah intelektualnya. Saya orang nggak sekolah udah ini, saya ini orang santri aja di kampung. Tapi yang saya tahu itu istilahnya generatif, narasi besar, mau menyelamatkan jagat raya. Tapi kok nambang gitu loh. Dan ini kontradiksi internal, dan NU secara moral akan membatalkan seluruh komitmennya yang selama ini sudah dipegangi dengan baik. Misalnya ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu kan mencegah kerusakan harus didahulukan dari mengambil keuntungan yang besar. Kenapa dalam konteks tambang nggak dipakai? Dan ini udah pas betul. NU yang selama ini punya komitmen moral melalui pandangan hukum Islamnya mengeluarkan banyak sekali pandangan hukum Islam tentang bahaya kerusakan lingkungan, tentang haramnya merusak lingkungan, tentang haramnya alih fungsi lahan, tentang haramnya kalau bahasa keren itu sekarang itu accumulation by dispossession. Nah NU akan menjadi salah satu aktor itu. NU ini kan banyak nih Gus. Iya. Maksud saya sebagai PBNU sebuah ya. ormas besar ya, mungkin ini saya baca di berita tadi banyak alumni NU yang ada di perguruan tinggi nolak semuanya. Ya. Nah, tapi yang mau ini siapa nih? NU yang mana yang ngebet banget pengen bikin tambang? Ya dari statementnya di media yang saya baca ngebet banget, terutama ya PBNU. Artinya elitnya begitu. Elitnya ya, terutama ya mungkin ya ketua umum ya. Dan di lingkaran beliau gitu. Sebenarnya banyak kok suara-suara protes ini kan dari kalangan Nahdliyin ya. Makanya ini harus diperhatikan oleh NU. Jadi yang ngeritik PBNU dan pemerintah dan seluruh kebijakan negara hari ini itu berangkat dari kalangan akademisi, aktivis sosial, aktivis lingkungan, aktivis HAM yang bukan dari kelompok yang seringkali dikelompokkan sebagai Islamic populism, kelompok Islam kanan, Islam konservatif, enggak. Karena kritik-kritik yang kami ajukan ini objektif. Nah kalau kritik-kritik dari kelompok Islamic populism kan berangkat dari situasi yang berbeda ya menurut saya. Analisisnya juga enggak sama dengan kami, goalnya enggak sama. Kalau mereka itu anti negara misalnya, kami kan pejuang, kami menerima republikanisme, kami menerima sekularisme kok, menerima demokrasi. Cuman tata kelolanya yang benar, Anda jangan ikut-ikut ngerusak, kira-kira begitu. Ini di bagian akhir nih Gus, apa pesan seorang Gus Roy kepada generasi muda nih? Wah ngeri nih kalau pesan-pesan nih kayak kita udah uzur aja. Bukan, pesannya kan guru kan? Oke, ya. Gus Roy guru kan? Oh iya. Ya untuk saya juga barangkali penting kita mendengarkan.
pesan saya sederhana. Kita hidup di dunia yang sedang porak-poranda, pincang, ketimpangan di mana-mana, ancaman perang, krisis iklim yang saya baca dari monthly review, kalau nggak ada perubahan struktural radikal yang besar dalam tata kelola dunia ini, artinya hanya ngasih solusi palsu dalam lingkungan, dunia nggak bisa diselamatkan. Terus ada satu filosof ya, namanya Walter Benjamin. Saya ini orang pesantren tapi sukanya baca yang aneh-aneh gitu ya. Benjamin itu membayangkan bahwa kita ini seperti dalam sebuah kereta yang melaju dengan sangat cepat. Dan kita ada di gerbong kereta itu, dan tugas kita itu merebut kendali dan menghentikan rem darurat secepatnya, kalau enggak kita akan terjatuh semuanya. Dan ingat, ketika krisis iklim atau kerusakan global terjadi, yang paling dirugikan itu adalah kaum proletariat yang sebagian besar warga Nahdliyin dalam konteks Indonesia. Iya, secara kuantitas ya paling banyak ya, kelas menengah ke bawah. Iya. Nah ini kan kami ini kan konsumsinya sedikit, nggak ikut ngerusak, tapi disuruh nanggung dari seluruh kerusakan ini. Yang nambang batu bara emang siapa? Kan bukan saya gitu. Ya adalah, sekarang juga masuk BBN loh. Jadi supaya oligar nih nggak salah sendiri, mulai diajak-ajak ormas agama gitu ya. Kayaknya begitu. Mulai dijorok-jorokin gitu ya. Dijorok-jorokin kayaknya sih, dugaan saya begitu itu. Jadi seolah-olah kalau orang nggak punya duit nih dikasih konsesi itu akan tergiur, tapi ternyata tergiur juga gitu. Iya, nah itulah yang bahaya, karena yang khawatir lagi itu NU akan jadi bumper dari kepentingan para pengusaha di sektor ekstraktif ini. Ekstraktivism. Yang mengkhawatirkan gini Gus, kalau saya nih nakal-nakal gini, itu kiai-kiai aja tuh membolehkan, artinya fatwa ulama dan ulama ikut itu kan bisa ngeri ya. Diputar balik faktanya sama mereka yang sudah terlanjur merusak hutan ini, merusak lingkungan, merusak alam dan lain-lain ini. Iya, betul dah. Gus, ini di depan banyak buku nih. Saya mau tanya nih, buku favorit bacaannya itu apa? Banyak ya udah. Pertama saja buku-buku Islam ya. Bagaimanapun saya suka dengan kajian-kajian Islam, terutama filsafat Islam, tasawuf Islam gitu. Tapi terkait dengan lingkungan, mungkin ya salah satunya Andre Gorz yang saya baca ya. Ini ada bukunya Ecology as Politics gitu. Ada juga Mick Lowy yang saya anggap ya punya visi besar yang sama tentang ekososialisme. Yang ini juga kami perjuangkan di Partai Hijau Indonesia dan di pesantren ini gitu. Terus ini Gus, kalau kita kerucutkan fokus dari seorang Gus Roy itu kemana? Fokus ini kajian atau apa ini? Saya karena ini orang otodidak saya ini. Iya, artinya kalau pondoknya udah fokus nih, pondok pesantren ekologi udah bisa kita terjemahkan kira-kira arahnya nanti kemana. Kemudian mendedikasikan diri di Partai Hijau Indonesia. Tapi seorang Gus Roy ini visi paling atau mimpi lah, apa mimpi seorang Gus Roy untuk Republik ke depan? Mengembalikan visi besar Republik yang anti kolonialisme, anti imperialisme. Nah dulu itu Kiai Hasyim dan para kiai dan para pejuang itu kan mengusir penjajah. Tapi capitalism as a system, as a world system, as a mode of production ya. Kapitalisme sebagai moda produksi yang memungkinkan seluruh kejahatan di seluruh dunia ini ya harus diganti, harus diakhiri gitu. Baik dengan visi besar Islam maupun dengan teori-teori kritis yang kami pelajari. Jadi kita nggak harus takut ya. Misalnya saya baca Kapital Marx, saya baca banyak teks-teks Marx ya, secara otodidak. Saya ini belajar otodidak, betul-betul otodidak. Tapi saya nggak merasa keimanan saya terganggu. Saya semakin merasa dekat dengan Tuhan. Saya merasa banyak dalam apa yang dikatakan Marx itu membuat saya semakin kayaknya spiritualitas dalam Islam menjadi penting gitu loh udah. Nah itu kalau visi besar saya, bayangan saya itu paling enggak ekososialisme ini yang kami perjuangkan itu bisa dikenal dengan baik dan harus dipahami ini beriringan dengan seluruh imperatif moral ya, perintah moral baik dalam agama Kristen, Katolik, Islam. Nah itu. Gus, ini agak dalam nih ya. Maksudnya dalam tuh dalam keluarga. Putra berapa Gus? Putra saya 3, alhamdulillah ya. Ada yang ngikutin jejak Gus atau malah
dibebasin aja anak-anak nih? Saya membebaskan semua anak saya nggak mau anak-anak itu dikerangkeng dengan ide-ide saya, atau cita-cita saya taruh di anak saya, enggak sih saya tipikal nggak begitu, tapi saya sejak kecil kan mengajak mereka untuk mengambil pilihan-pilihan secara rasional, mendiskusikannya gitu, kayaknya sih nggak jauh-jauh dari kehidupan saya. Ya, artinya mereka udah melihat ayahnya gimana gitu Ya, kan? ya. Artinya secara tidak langsung dia akan bisa menentukan pilihan. Insya Allah ya, paling enggak mereka bidangnya beda-beda, kesukaannya saya sudah tahu itu. Tapi kayaknya dengan visi besar yang kami perjuangkan, saya dan istri saya gitu, dia setuju dan dia kayaknya akan mengikuti gitu. Iya, akan ikut gerbong ayah lah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Oke Gus, ini kalau diterusin ini bisa panjang nih, tapi Sama-sama. sebagai sebuah awalan saya kira ini menarik ya. Ada pondok pesantren yang mendedikasikan pendidikannya di bidang ekologi ini bagi saya adalah sebuah keistimewaan ya yang perlu dipertahankan ya. Dan mudah-mudahan nanti pondok pesantren Mishkat ini menjadi contoh ya bagi pondok-pondok lain untuk mengambil spesialisasi tertentu lah, sehingga nanti anak-anak didik yang ada di pondok itu bisa mengembangkan minatnya di hal-hal yang sifatnya khusus. Siap, Gus, udah. waktunya singkat banget Gus. Ya, siap udah. Ini Yang penting silaturahimnya tetap iya, berlanjut. yang paling penting itu terima kasih banyak Gus waktunya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan visi yang disampaikan tadi bersama Partai Hijau dan bersama pondok yang saya kira saya jadi tertarik nih untuk nitipin anak sini Gus. Boleh. Tapi jangan kecewa nanti anaknya jadi aneh-aneh di sini. Iya, ya tentu enggak lah. Baik teman-teman, tidak terasa ya ngobrol sama Gus Roy ini ngalir dan waktu tidak cukup rasanya untuk menggali ide-ide besar di balik kepala seorang Gus Roy. NFS akan kembali nanti dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah serunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.